Pemirsa jagat maya dihebohkan oleh pengakuan selebgram Ruche Duwenda yang menyebut dirinya terinfeksi campak, namun sempat berada di fasilitas umum atau FASUM. Selain itu, ia pun sempat bertemu dengan salah satu artis pujaannya saat penyakit campaknya belum sembuh. Selebgram Ruche Duwenda tengah menjadi perbincangan di media sosial setelah membagikan Instagram Story saat dirinya tetap berolahraga di luar rumah meski sedang mengalami campak. Dalam unggahan tersebut, ia juga memperlihatkan ruam kemerahan yang muncul di kulitnya mulai dari tangan hingga kaki. Unggahan itu kemudian menuai berbagai tanggapan dari warganet. Sebagian menilai tindakan tersebut berpotensi menularkan penyakit kepada orang lain, terutama kelompok yang lebih rentan seperti anak-anak dan ibu hamil. Virus campak dapat menyebar melalui udara atau airborne, misalnya melalui percikan air liur saat menderita batuk atau bersin. Karena itu penularannya bisa terjadi dengan sangat cepat di lingkungan sekitar. Bahkan satu orang yang terinfeksi campak dapat menularkan penyakit tersebut kepada 18 orang lainnya di sekitarnya. Selain melalui udara, penularan juga dapat terjadi melalui percikan air liur atau kontak dengan benda yang terkontaminasi. Seperti peralatan makan dan minum yang digunakan bersama dengan pengidap. Dan pemirsa, untuk membahasnya kita sudah bersama dengan Profesor Dr. Anggraini Alam, spesialis anak subspesialis infeksi penyakit tropik konsultan. Selamat siang Prof, apa kabar? Ya, Mbak Nisrina, alhamdulillah baik. Baik, Prof, sebelumnya terima kasih sudah bersedia untuk bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Dan langsung saja diketahui jika Indonesia ini kasus campak tertinggi nomor 2 di dunia. Lantas sebetulnya apa penyebab utamanya? Apakah benar ini disebabkan oleh orang tua yang enggan untuk memvaksin anaknya? Sebenarnya berbagai faktor terkait dengan tingginya campak. Utamanya karena memang tidak terlindung. Dan memang perlindungan terbaik campak adalah imunisasi, di mana cakupannya mesti tinggi, mesti merata. Tidak boleh ada daerah yang ada gap imunisasi atau antibodinya rendah karena belum diberikan vaksinasi. Terkait sebab itu memang kelihatannya kitas terhadap imunisasi campak itu yang harus kita tingkatkan. Termasuk di keluarga itu harus memastikan bahwa semua anak-anak utamanya terlindung dari campak. Ya, Prof. Anggraini, tercatat bahwasannya ada 13 kejadian luar biasa terkait dengan penularan campak yang tersebar di 11 provinsi. Lantas di mana saja sebetulnya sebaran penyakit campak di Indonesia untuk saat ini, Prof? Boleh dikatakan kalau dari Kementerian Kesehatan datanya menunjukkan di berbagai daerah. Mengapa demikian? Tadi sudah disebutkan oleh Mbak Nisrina, dari 1 bisa ke 18 lainnya. Manusia yang membawa kemana-mana. Jadi memang kalau sekarang dikatakan sekian, dengan sebentar dia bisa bertambah karena namanya manusia bergerak kemana-mana. Dan kebetulan karena itu sangat menular, memerlukan perlindungan secara keseluruhan itu sampai di atas, inginnya di atas 95%. Nah, ini yang belum tercapai dan harus kita capai agar tidak terjadi KLB. Baik, Prof, sebelumnya tadi sempat menyinggung bahwasannya salah satu banyaknya kasus campak di Indonesia, ini salah satunya adalah ketimbangan imunisasi di tingkat daerah. Lantas mungkin saat ini bisa disampaikan sebetulnya daerah mana saja yang saat ini menjadi fokus untuk penyebaran dan juga penambahan terkait dengan imunisasi campak bagi masyarakat dan juga terutama anak-anaknya, Dok? Oke, data itu dari Kementerian Kesehatan itu sudah sangat lengkap, sudah capture semuanya mana kabupaten kota yang mengalami lonjakan kasus dan kemudian memerlukan istilahnya outbreak response immunization, artinya tidak melihat sudah pernah bagaimana
imunisasinya akan diberikan vaksinasi campak, dan kemudian ada daerah pula yang dibutuhkan imunisasi kejar, artinya karena cakupannya belum tinggi 95% ke atas, mereka akan dikejar. Nah, ini ternyata tercatat sampai 100 kabupaten kota sebagai nanti pelaksana ORI atau Outbreak Response Immunization dan pelaksana catch up campaign atau imunisasi kejar. Daerahnya katakan yang tadi merata di mana-mana ada setiap kepulauan. Oke, jadi sebetulnya saat ini pemerintah yang juga bekerja sama dengan IDAI tentunya ya terus mengejar terkait dengan pemerataan imunisasi campak agar seluruh anak-anak Indonesia juga mendapatkan imunisasi campak tersebut. Dan Amin. Prof, kita tahu bahwasannya ini ada kasus selebgram yang terindikasi terkena campak begitu, tapi pilih untuk tetap beraktivitas di luar rumah begitu ya, bahkan juga mengakses fasilitas umum begitu. Lantas sebetulnya Anda bisakah menjelaskan ciri-ciri anak atau orang yang terkena campak ini seperti apa? Karena jika yang mengidap campak tidak menjaga diri, mungkin ini yang bisa dilakukan oleh masyarakat agar bisa menjaga diri terkait dengan menjauhi orang-orang yang terkena campak itu agar tidak tertular. Seperti apa nih, Prof? Oke, yang namanya penyakit campak itu ada 3 fase. Satu adalah fase di yang mengalami istilahnya prodromal, sekitar 2-4 hari, ada demam, batuk, pilek, mata rannya ini berair. Kemudian fase kedua adalah fase erupsi. Pada saat demam ketiga keempat muncullah itu ruam. Kemudian ada fase sense atau di mana ruamnya itu bersatu, makin menggelap, kemudian bersisik. Nah, fase yang paling menular adalah mulai dari inkubasi. Di periode inkubasi ini, sebelum membatuk, pilek, mata berair itu muncul, dia sudah mulai menular. Sampai kira-kira seminggu. Sampai sejak awal munculnya ruam, sekitar seminggu itu masih ada penularannya. Oleh karena itu, kita sangat menginginkan, tentu kita tidak ingin tertular. Dari tadi ya, jaraknya untuk imunisasi campaknya, dan imunisasi campaknya tadi ya, sudah ya selengkap-lengkapnya. Kemudian yang kedua adalah jangan menularkan. Artinya kalau kita sedang dalam kondisi tidak fit, demam, batuk, pilek, mungkin matanya merah, bahkan belum keluar ini ya, janganlah keluar. Kita sayangi orang lain dan juga keluarga agar tidak tertular. Kalau ada sampai ada ruam, maka setidaknya kita seminggu berada menjauh dari yang lain agar tidak tertular. Baik, mungkin juga bisa jelaskan Prof terkait dengan penanganan utama pada anak yang terkena campak ini seperti apa, serta juga apa resiko dan komplikasi pada penderita campak jika tidak langsung ditangani. Oke, sebenarnya secara klinis ya tampilannya, seseorang yang campak tidak kelihatan berat, sehingga istirahat cukup, banyak minum cairan, gizi seimbang, jaga kebersihan, kemudian menurunkan demam baik dengan kompres hangat atau obat penurun demam itu sangat membantu. Dan jangan lupa, karena campak itu menyebabkan vitamin A di dalam tubuh kita itu turun, maka mendapatkan vitamin A itu penting, dan itu bisa didapat di fasilitas kesehatan dekat, yaitu di puskesmas. Namun harus hati-hati, tentunya bila mana ya setelah muncul ruam, harusnya itu sekitar 5 hari sudah turun demamnya, tapi kok masih saja, apalagi ada sesak,
atau mungkin ada keluar dari telinga seperti itu, atau diarenya bertambah sehingga dehidrasi, itu adalah komplikasi campak yang sering dijumpai. Pneumonia atau infeksi paru 75% di antara yang terawat gara-gara pneumonia. Jangan salah, bisa juga sampai ke susunan saraf pusat, walaupun dari 100 itu mungkin kurang dari 1 kejadiannya. Nah, jeleknya campak, dia membuat daya tahan tubuh kita yang tadinya ada menjadi terkikis karena ingin amnesia akibat si virus campak. Sehingga next ke depan, terutama bila anak gizi buruk, dia bisa sampai 3 tahunan mungkin diriwit atau sakit-sakitan. Dan juga ternyata campak ini karena dia terkenanya di usia bayi muda 2 tahun, itu bisa nantinya belasan tahun ke depan, bahkan sampai 23 tahun ke depan akan mengalami kerusakan otak. Akhirnya sudah lampau. Oke, jadi bisa berdampak hingga masa depan begitu ya, jangka panjang bahkan sampai kerusakan otak, itu tadi yang Anda sebutkan. Baik, terima kasih kalau begitu atas informasi dan wawasannya Profesor Dr. Anggraidi Alam, spesialis anak subspesialis infeksi penyakit tropik konsultan. Kita harapkan informasi tadi ini bisa menjadi pengetahuan juga bagi para orang tua untuk waspada terhadap penyakit campak serta menyegerai anak-anak untuk bisa segera diimunisasi. Terima kasih Prof. Anggraidi, salam sehat dan selamat kembali beraktivitas.